Halo brosis, balik lagi bareng gue Alki dari Indora Channel. Jadi pada kesempatan hari ini gue lagi ada di GJAW atau Gaikindo Jakarta Auto Week 2024. Dan kali ini Alfa bikin booth di sini. Gue penasaran banget, pengen lihat salah satu line up-nya. Ini adalah Alfa Servo Q, yang mana ini adalah motor penyempurnaan dari Alfa Servo sebelumnya yang udah keren banget. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita lihat motor listrik keren ini. Oke, jadi kalian bisa mampir di boothnya Alfa di GJAW 2024 teman-teman. Karena Alfa majang beberapa motornya. Ini nanti kita review juga ya, Alfa N3. Dan ini adalah yang mau kita bahas ya, ini Alfa Servo Q teman-teman. Desainnya cakep banget, serba futuristik dan memang sesuai dengan gambaran motor listrik. Kesannya tuh dapet banget ya buat motor-motor yang ada di masa depan. Sebelum itu kita lihat dulu spesifikasinya teman-teman. Jadi intinya motor ini tuh bisa top speednya sampai 103 km per jam dengan range-nya itu di 125 km di 2 baterai ya. Dan motor ini tuh juga punya tampilan yang keren banget teman-teman. Drive type-nya itu pakai mid drive dengan tenaga maksimal itu 13,3 PS ya, dengan torsi maksimal teman-teman lihat ya, 53,5 Nm. Gokil, nggak bisa ditemuin di motor bensin dengan harga yang sama ya teman-teman ya. Lalu baterainya dia pakai lithium dengan 72 volt 25 ampere. Tanpa lama-lama langsung aja yuk kita lihat mengenai detailnya dari Alfa Servo Q ini. Untuk Alfa Servo Q ini sebenarnya adalah versi penyempurnaan dari Alfa Servo yang sebelumnya dirilis teman-teman. Perbedaannya itu ada di baterai, karena baterainya itu dia lebih ringan sekarang. So untuk keseluruhan dari beratnya Alfa Servo Q ini lebih ringan dibanding Alfa Servo sebelumnya. Dan dia juga udah ada yang namanya boost charge. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman-teman, karena ini fitur yang sangat menarik dan pastinya sangat mendukung buat teman-teman yang pengen sehari-harinya itu bisa lebih cepat gitu ya untuk mobilitasnya. Dengan fitur ABS dan ada side stand sensornya dan juga seat with lumbar supportnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama bentuk dari headlampnya, Alfa Servo ini memang super futuristik ya. Karena dia nggak cuma pakai satu lampu proyektor, tapi dia pakai 5 sekaligus teman-teman. Di total itu ada 10 lampu proyektor, mini proyektor seperti ini. Ini gokil banget, yuk kita coba nyalakan supaya teman-teman nanti bisa lihat ya. Gini ketika posisi lampunya itu nyalakan ya teman-teman. Jadi pas dinyalakan untuk lampu dekat, dia itu ada 3 lampu yang nyala. Dan untuk 3 lampu yang nyala ini ada di bagian atas. Jadi 3 lampu paling atas ini menyala. Kalau kita nyalakan untuk lampu jauhnya, maka 2 lampu di bagian yang bawah high beam-nya itu nyala ya. Lalu di sini juga ada DRL-nya, yang mana DRL ini juga soft gitu yang bikin tampilannya tuh jadi kelihatan makin menyala. Motor ini tuh serba tajam, kuk-kukannya tuh tegas, menandakan bahwa memang motor ini tuh motor yang futuristik. Dari bagian sini, ini adalah bagian yang paling cakep sih menurut gua ya. Di sini ada garis yang sangat tegas. Untuk finishingnya pun motor ini oke ya, tuh plastiknya keras dan juga finishing catnya kebetulan ini yang warna hijau bagus. Sudah dilengkapi dengan ABS ya. Kalau yang sebelumnya itu pakai remnya itu CBS. Dia bannya ukuran 110/80 dengan ukuran velg 14 inci. Tapi walaupun begitu ini kelihatannya besar ya, karena velgnya itu lebar. Ini adalah seperti yang ada di desain velg mobil gitu ya. Jarang banget ditemuin di motor-motor pada umumnya. Cakep banget sih nih. Velg 14 inci ini dia cuma segini space-nya. Menandakan ini memang bisnya itu gede, jadi lebih pakem sih kalau menurut gue. Suspensinya juga dia ukurannya besar, jadi ini pastinya bisa meredam benturan dengan sangat baik. Dari sisi ini juga Alfa Servo Q ini ganteng banget ya. Benar-benar semuanya tuh tajam dengan lekukan-lekukan yang super tegas. Ini memang kayaknya si desainernya Alfa ini pengen menunjukkan ya, bahwa beginilah seharusnya motor listrik dengan desain yang luar biasa. Nggak pernah kepikiran mungkin sebelumnya sama desainer-desainer motor yang ada pada umumnya gitu. Dan ini ada logonya Alfa. Untuk di bagian sini diberikan ornamen warna hitam. Ada tulisan boost charge ya, ini yang cukup menarik. Nanti gua akan bahas lebih lanjut tentang boost charge ini. Ini untuk lampu sennya di sini pastinya sudah LED juga. Kalau kita lihat di sini untuk pijakannya itu dipisahkan seperti ini teman-teman. Kalau motor biasa kan dia akan menyatu dengan bagian deck ya. Tapi kalau di sini ini tuh bener-bener dipisahin sama dia tuh. Jadi kesannya tuh kayak pakai winglet gitu ya, kayak pakai sayap gitu. Jadi ini ada logo Alfa dan ada tulisan boost charge juga. Coba nyalakan untuk lampunya ya. Pusennya seperti ini teman-teman. Jadi memang sudah LED. Bentuknya juga cakep ya. Ini kayak ada segitiga berlogo A gitu. Nih menurut gua ini adalah fitur paling menarik ya dari Alfa Servo Q. Yuk kita nyalain speedometer ya teman-teman. Jadi untuk bootnya sendiri dia ada tulisan Alfa seperti ini ya. Nah ini yang paling menarik. Jadi dia ada 2 mode teman-teman. Ada mode
daytime dan juga ada mode night seperti ini ya. Kita lihat di sini juga dia sudah dilengkapi dengan speedometer yang sangat lengkap. Ada indikator baterai pastinya, dan ini dia punya 2 baterai, jadi dia akan menunjukkan indikator baterai dari masing-masingnya. Di sini ada untuk RPM-nya, ada speedometernya, ada juga riding modenya yang kita bisa akses dari sini teman-teman. Jadi ada mode eco, ada mode urban, dan juga ada mode sport. Pastinya juga ada tripnya, ada range-nya, dan di sini ada indikator untuk suhu, baterai, dan juga pasti ada suhu untuk dinamonya. Nah, yang lebih menarik lagi, di sini juga dia ada dilengkapi dengan ini touchscreen ya. Tuh, teman-teman bisa lihat nih, ini bener-bener touchscreen gitu. Bisa dipasang kamera juga, jadi ini ada beberapa, kita bisa lihat ya. Yang pertama ada connection. Nah, kita lihat dari atas teman-teman. Jadi pastinya ada connection di sini ya. Ada ride records, ada DN mode atau day atau night mode. Kita bisa pilih, bisa auto, bisa night atau bisa day. Nah, kita coba pilih yang day ya. Maka dia akan berubah jadi putih seperti ini. Tapi kalau misalnya kita maunya yang lebih santai gitu ya, yang mata supaya nggak jadi sepet gitu ya, kita bisa pilih yang night aja. Oke, kita keluar. Ini juga bisa kita pilih brightness-nya untuk layarnya ini. Lalu kita lihat ada unit setting juga. Di sini ada speed unit setting, bisa metric dan juga bisa imperial. Imperial MPH ya. Jadi kalau kita kan biasanya kan meter ya, kilometer per jam, jadi pakai kmh aja. Lalu ada temperatur unit juga, kita coba back lagi. Di bawahnya ini ada language juga. Jadi kita lihat ada bahasa Inggris sama bahasa Cina, belum ada bahasa Indonesia ya. Nah, kita turun, ada dashcam setting. Jadi memang motor ini bisa menggunakan dashcam. Kita turun lagi, ada factory reset. Jadi kalau misalnya mau melakukan reset ya dari motor ini secara keseluruhan, bisa lewat speedometernya atau instrumen clusternya ini langsung aja gitu ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi pakai aplikasi atau segala macam. Oke, kita lihat lagi ya fitur-fiturnya. Wih, ada dashcamnya juga nih. Wih, bisa pasang kamera ya. Jadi ada dashcamnya seperti ini. Jadi teman-teman nanti ada optional bisa pasang kamera di motor ini. Gila ya, gokil banget. Jadi ini adalah salah satu fitur yang sangat impresif ya dari Alfa Servo Q ini. Dengan harga 40 jutaan, motor ini sudah dilengkapi dengan speedometer atau instrumen cluster yang super lengkap. Dan di sini juga kita bisa nanti ada update untuk pasang kamera teman-teman. Jadi memang motor ini sudah bisa langsung integrated dashcam ke instrumen cluster ini. Gokil banget. Oke, kita lanjut lihat dari spionnya seperti ini, simpel aja teman-teman ya, tapi tetap kelihatan runcing-runcing. Motor ini sudah ABS ya, jadi remnya itu sudah ABS. Ini untuk menyalakan, kita bisa langsung turunkan ini ke bawah ya. Lalu ini untuk modenya, ada mode eco, urban ya, dan juga ada mode sport. Nah, untuk mode eco sendiri dia klaimnya ya, kalau kita pakai konstan di 30 km per jam, dia bisa sampai 125 km untuk 2 baterai. Lalu di sini nih ada untuk parkingnya ya. Untuk starternya di bagian kiri ada untuk indikator lampu jauh, lampu dekat ya, untuk menyalakan lampu hazard di sini. Lalu ada klaksonnya, gitu ya. Lalu bisa mundur dengan cara klik di bagian ini ya, di sebelah klakson. Jadi jangan salah, kalau mau mundur kita tinggal pencet yang bagian R ini. Jadi nanti dia tinggal mundur gitu ya. Ada indikator reverse-nya. Untuk stangnya sendiri dia simple seperti ini, tapi dengan riser yang cukup tinggi, jadi untuk posisi duduknya lebih nyaman ya. Remote-nya seperti ini ya, memang remote yang standar motor-motor keyless biasa. Kita lihat di bagian bawah, walaupun motor ini tidak ada decknya gitu ya, maksudnya tidak ada deck yang rata, tapi dia sudah dilengkapi dengan hook seperti ini. Jadi kalau mau bawa-bawa barang tuh aman dan gampang banget gitu ya. Ada 2 laci di sini, lumayan masuknya itu bisa lah ini untuk naro-naro botol gitu ya. Nah, ini sebelah sini buat naro-naro koin ini bisa banget. Yang menarik dari Alfa Servo Q ini adalah bagian baterainya. Jadi kalau kita mau buka ya baterainya, ini tinggal pencet yang ini aja. Jadi nggak perlu kita buka-buka bagasi lagi, kita tinggal pencet lalu buka seperti ini. Dan kita langsung lihat nih, sudah ada baterainya di bagian bawah. Nah, buat yang nanya aman nggak? Aman, karena ini udah ada di seal teman-teman ya. Pastinya udah nggak bakal bocor dari yang namanya hujan ataupun temen cuci gitu ya. Nah, yang menarik adalah di bagian baterainya, karena Alfa Servo Q ini udah dilengkapi dengan baterai yang sudah dilengkapi dengan boost charge. Nah, untuk boost charge ini sendiri, teman-teman bisa jalan 50% kurang dari 30 menit pengecasan ya. Jadi kalau kita lihat dari bagian joknya ya, ini benar-benar sangat futuristik teman-teman. Ya, kita kelilingin dulu. Buat yang nanya ini empuk apa enggak, empuk banget bro, tuh lihat tuh ya,
Jadi ini memang top notch lah ya untuk bahannya gitu. Terus kulit-kulitnya juga nih pakai real stitching seperti ini. Ada lumbar supportnya juga. Jadi buat teman-teman yang mau duduk di motor ini pastinya bakal nyaman banget ya. Tuh, empuk banget ya. Nanti kita akan coba juga. Lalu kita lihat untuk posisi duduknya pastinya juga nyaman ya. Karena untuk posisi bagian pengemudinya ini juga cukup lebar. Dan pastinya untuk boncengernya juga ini sangat lebar ya. Juga ada sedikit lumbar support di bagian belakang sini. Kalau misalnya teman-teman buka joknya itu sampai ke sini tuh. Sampai ke bagian bawah, dan untuk di bagian bawah sini dia tuh ada bagasinya yang memang ini ketutup sama slot seperti ini ya. Tapi muat lah untuk naro-naro misalnya jas hujan atau mau taruh apa gitu ya. Pastinya muat banget di bagian dalam sini bagasinya ya. Ini joknya unik banget tuh. Jadi pengaitnya di sini justru bukan kayak motor-motor biasa gitu, karena memang di tengah itu dibikin kosong sama dia. Gokil ya. Lalu kita lihat di bagian belakang ini bar ya, yang bisa kita buat geser-geser motornya. Ini bentuknya ada seperti ini ya, jadi kelihatan sangat futuristik. Ini sih top design nih ya, top design karena dari belakang motor ini jadi kelihatan sangarnya gitu ya. Nggak main-main, di belakang tuh dia dilengkapi dengan ban yang super besar teman-teman. Ini ukurannya kalau teman-teman lihat ya 140/70 ya. 140/70 ini ukuran ban motor sport ya. Gokil, keren banget dan gede banget nih bannya. 14 inci, dan untuk bentuk velgnya sendiri pun ini seperti velg mobil ya teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini ada polishnya, ada two tone polish ya. Di sini ada cat warna hitam dan ini dipolish seperti ini. Jadi udah nggak perlu ganti-ganti pelek lagi. Ini udah paling keren sih di kelasnya gitu. Untuk cakramnya ditaruh di bagian dalam seperti ini. Jadi memang kayak motor-motor belum pernah kita pikirkan gitu ya. Ini bisa ada di motor standar. Biasanya ini ada di motor-motor modifikasi gitu teman-teman ya. Yang paling ngeri adalah dari stop lampnya teman-teman. Idle-nya aja seperti ini ya teman-teman, bisa lihat ini ada 2 LED seperti ini. Kalau misalnya kita tekan, dia nanti akan lebih berpendar lagi. Cakep banget nih. Kabarnya juga sudah lebih nyaman dibanding versi sebelumnya. Ini ada adjustment juga, dan untuk shock breakernya ini bisa di-adjust juga teman-teman, baik untuk preloadnya ataupun untuk reboundnya. Seperti ini kita lihat ya. Nah, dari sini tampilannya keren banget ya. Ini bener-bener nggak kayak motor 40 jutaan gitu. Dan kalau kita lihat di sini tampilannya jadi makin keren karena dia dilengkapi dengan semacam penutup seperti ini. Dan ini juga dicat ya teman-teman, dicat hitam seperti ini, jadi kelihatannya tuh lebih mewah. Nah, jadi itu dia untuk review Alfa Servo Q ini ya teman-teman. Untuk harganya motor ini tuh di 49,5 juta. Dan kalau teman-teman beli di event GJAW 2024 ini, ada diskon 1 juta dan bebas cicilan hingga 4 bulan. Gokil banget nih, cuma sampai 1 Desember aja ya. Jadi gimana menurut teman-teman ya, Alfa Servo Q ini? Udah, tanpa berlama-lama lagi, gue langsung pengen test ride Alfa Servo Q ini, karena kebetulan di sini juga ada venue test ride ya teman-teman. Karena torsinya kan di 50-an Newton meter ya, penasaran banget, gue pengen ngerasain. Yuk langsung aja kita ke depan. Teman-teman, jadi kali ini kita akan tes Alfa Servo Q, dan kita akan tes bener nggak sih ini motor kenceng. Penasaran juga gue, dan gimana kenyamanan dari motor ini. Yuk langsung aja kita tes. Kali ini gue tes Alfa Servo Q. Nah, ini gue lagi prepare ya, dan gue coba naikin motornya. Memang joknya itu cukup tebel, dan ini nggak bohong ya, nyaman banget teman-teman. Nah, ini pas dinaikin, untuk postur gue tinggi 180, pas banget ya. Posisi tangan juga cukup nyaman. Emang torsi motor ini tuh nggak bohong, bener-bener jambak banget. Spek di atas kertas, torsi 50 Nm terbukti saat pertama buka gas. Langsung berasa badan kayak ketarik ke belakang. Shock breakernya juga mampu meredam guncangan dengan sangat baik. Dibantu dengan rem ABS yang bikin ngerem jadi makin aman. Joknya sih empuk, bikin betah riding lama-lama. Speedometernya juga bisa menunjukkan informasi dengan sangat baik. Cocok lah ini motor buat harian. Buat kalian yang mau lihat atau tes Alfa Servo Q ini, langsung aja mampir ke GJAW 2024. Atau kalau kalian jauh, langsung aja cek di tag produk yang gue sematkan ya buat dapetin motor ini.